Ibu Mira jadi terdiam. Dan setelah lama terdiam, terus saja diam-diam memasuki pintu di samping rumah sebelah kiri. Tetapi tidak lama kemudian, ia muncul pula dari pintu yang tadi dimasuki Mira, ada di dalam ruangan kedai. Dari dalam kedai, ia bertanya, "Kopi susu, Den?" "Biar, tidak usah." Lagi sekali Ibu Mira yang sudah tua itu terdiam. Dan sekali ini, setelah lama terdiam terus, diam-diam mendapatkan radio yang ditaruh tidak jauh dari pintu, dan terus diam-diam menyetelnya. "Dari itu," kata seorang perempuan nyaring lantang yang keluar dari radio, "adalah sudah menjadi kewajiban kita kaum wanita, supaya di zaman sekarang ini, setelah kita banyak kehilangan sebagai akibat peperangan, kita kaum wanita mesti lebih giat berjuang berdampingan dengan kaum laki-laki, guna membangun masyarakat damai di tanah air kita Indonesia yang indah dan molek ini. Marilah kita menyingsingkan dengan baju kita." Hanya sampai itu saja radio berbunyi. Sebab awal yang duduk merenung, terhuyung tiba-tiba bangkit berdiri, seraya katanya dengan tangan terkepal, "Tutup radio itu, Bu." Mengapa, Den?" Ibu Mira bertanya sambil menurut. "Omong kosong semuanya itu," jawabnya. "Omongan badut. Berjuang berdampingan, tanah air yang indah dan molek. Enak saja bicara. Dia sendiri tidak akan tahu apa yang dikatakannya. Asal saja berbunyi." Tetapi setelah meluapkan kata-kata itu, kembali ia duduk terhuyung. Betul, Den. Tidak akan minum?" tanya Ibu Mira. "Saya mau bicara dengan Mira, Bu," jawabnya. "Tetapi barangkali akan lama juga dia pergi. Tidak dapatkah Ibu menolong menyampaikan pesan Aden kepadanya?" "Saya mau bicara dengan Mira sendiri," jawabnya lagi. Lain dari omongan orang lain yang akan saya katakan padanya." "Tetapi, Den, Mira, anak Ibu itu manusia biasa saja. Jangan Aden mengharapkan yang bukan-bukan dari dia." Awal mengangkat kepala, tegak memandang Ibu Mira. "Siapa pula yang mengharapkan yang bukan-bukan? Saya tidak mengharapkan yang bukan-bukan dari Mira. Harapan saya dari Mira adalah harapan laki-laki sewajarnya yang menginginkan supaya perempuan itu jadi kawan hidup laki-laki. Itulah harapan saya. Dan harapan itu tidak bukan-bukan." "Maksud Ibu, Den," kata Ibu Mira lagi, "Mira itu bukan perempuan dari golongan atas. Dia hanya tukang kopi." Lagi sekali awal yang berbadan kurus itu tegak memandang Ibu Mira. "Apa arti golongan atas di zaman edan seperti sekarang ini? Sangka Ibu perempuan yang tadi berpidato di radio itu dari golongan atas? Perempuan bicara asal berbunyi? Orang-orang semacam itulah yang menguasai masyarakat kita sekarang. Orang-orang yang maunya mengatasi orang lain dengan bicara terus bicara, tidak tahu jiwanya sendiri kering dangkal. Dunianya sendiri sempit. Lebih sempit dari ini kedai kopi." Dua orang laki-laki datang dari arah kanan. Kedua-duanya berumur lebih dari 30 tahun. Yang seorang berbadan besar tinggi dan memakai baju biru. Dan yang seorang lagi, yang badannya agak pendek, memakai baju putih. Mereka datang ke depan kedai dengan langkah ringan. Dan ringan pula suara yang diperdengarkan si baju biru. "Mana Mira, Bu?" "Tidak ada," jawab Ibu Mira. Kalau tidak ada Mira, kurang senang kita minum di sini." "Biar, kita tunggu sampai dia datang. Buat apa pula lekas pulang? Di rumah juga tidak ada apa-apa." Dan mereka lalu duduk tidak jauh dari awal. Duduk menghadapi dagangan. Tetapi awal yang didekati, setelah memperhatikan gerak-gerik yang baru datang, terus saja bangkit berdiri dan melangkah akan pergi. "Kemana, Den?" tanya Ibu Mira. "Duduk-duduk dulu." "Biar, Bu," jawabnya seraya terus berjalan ke arah kanan, tidak menoleh lagi ke belakang. Langkahnya yang terhuyung-huyung dipandangi oleh si baju biru. Dan jika yang dipandang sudah jauh berjalan, berkata yang memandang itu kepada kawannya, "Mengapa dia kecut ya?" "Ya, seperti marah kepada kita," jawab si baju putih. "Dia orang terpelajar," kata Ibu Mira. "Terpelajar apanya?" bantah si baju biru.
Yang nyata kelihatannya seperti orang tidak waras otak. Tetapi ya, di zaman sekarang memang tidak sedikit orang yang tidak waras otak. Dia tentu berasal dari golongan menak ya, Bu. Menurut kata orang, jawab Ibu Mira. Orang tuanya itu bukan sembarangan orang. Tetapi sekarang dia hidup sendirian. Dia tidak lagi dihormati seperti orang tuanya. Sambung si baju biru. Itulah celakanya orang dari golongan menak hidup di zaman sekarang. Zaman sudah berubah. Tetapi dia masih mau hidup seperti di zaman sebelum perang. Dikala golongannya dihormat-hormat. Akibatnya seperti orang tidak waras otak. Tiba-tiba Mira yang tadi masuk ke dalam rumah tampil dari pintu. Tampil dengan perkataan, "Sangkamu kok akan disebut pintar lantaran membicarakan orang lain?" "Ah, Mira ada." Si baju biru berseru. "Hampir saja kita percaya bahwa dia tidak ada. Tapi tahu kok sekarang bahwa Mira tidak ada bukan untuk kita, tapi hanya untuk pemuda yang tidak waras otaknya itu." Hehehe. Si baju putih tertawa. Kasian, sungguh kasian dengan pemuda yang sial itu. "Aku bilang," kata Mira seraya duduk lagi di belakang dagangan, "kau tidak akan disebut pintar lantaran membicarakan orang lain." "Katakanlah," jawab si baju biru, "bahwa kami lebih berarti daripada pemuda itu." "Apa yang lebih berarti? Kalian datang di sini untuk membeli dagangan yang kujual. Dan itu mesti kuladeni sebagaimana mestinya orang dagang mencari duit. Tapi, apa sebab pemuda itu tidak diladeni?" tanya si baju putih.